Selamat datang di video tutorial Tata Cara Kerjasama dalam Penyelenggaraan SPAM. Kita akan mempelajari modul keempat, yaitu mengenai transaksi atau pengadaan kerjasama penyelenggaraan SPAM. Modul ini akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, membahas pelaksanaan pengadaan dan penjelasan garis besar isi dari dokumen pengadaan, yaitu dokumen PQ, dokumen RFP, dokumen perjanjian. Bagian kedua membahas tentang penjelasan dan isi perjanjian kerjasama. Mari kita mulai pembelajaran kita. Persiapan pengadaan yang dilakukan adalah konfirmasi kesiapan KPBU dilakukan dengan menggunakan checklist kelengkapan. Konfirmasi minat pasar untuk memastikan minat badan usaha dalam kerjasama. Penyusunan jadwal pengadaan dan rancangan pengumuman harus dapat memberikan alokasi waktu yang cukup untuk melakukan semua tahapan transaksi atau pengadaan. Penyusunan dan penetapan dokumen pengadaan. Dokumen yang disusun adalah dokumen prakualifikasi, Request for Qualification atau RFQ, dan dokumen permintaan proposal, Request for Proposal atau RFP, dan draft PKS, Perjanjian Kerjasama KPBU. Pengelolaan ruang data dan informasi, Data Rooms. Dalam Perka LKPP nomor 29/2018 disebutkan bahwa dokumen pengadaan terdiri dari dokumen prakualifikasi RFQ dan dokumen permintaan proposal RFP. Dokumen pengadaan sendiri disusun berdasarkan hasil tahapan penyiapan dan penjajakan minat pasar, market sounding. Pada pelaksanaannya, dokumen pengadaan terdiri dari dokumen prakualifikasi, dokumen permintaan penawaran, ringkasan studi kelayakan, dan draft perjanjian kerjasama. Dokumen PQ paling kurang memuat 1. Latar belakang dan uraian singkat proyek. 2. Tujuan proyek KPBU. 3. Objek dan ruang lingkup KPBU. 4. Informasi penting terkait proyek KPBU. 5. Persyaratan kualifikasi peserta. 6. Uraian proses prakualifikasi, jadwal kriteria, dan tata cara penilaian kualifikasi. 7. Bentuk dan format dokumen kualifikasi. Apa saja yang tercantum dalam dokumen permintaan penawaran? 1. Penjelasan umum proyek KPBU. 2. Instruksi kepada peserta yang mencakup instruksi umum, penyiapan dokumen penawaran, pemasukan dokumen penawaran, hal terkait kerahasiaan, pertentangan kepentingan, metode komunikasi dengan panitia, tanggung jawab peserta, struktur konsorsium. 3. Ketentuan pembukaan dan evaluasi dokumen penawaran. 4. Persyaratan penyediaan infrastruktur yang mencakup antara lain namun tidak terbatas pada spesifikasi keluaran, spesifikasi masukan, spesifikasi kondisi aset saat diserahkan, harga dan persyaratan finansial lainnya. 5. Matriks alokasi resiko. 6. Mekanisme pembayaran kembali investasi. 7. Model keuangan. 8. Persyaratan dan format model keuangan. 9. Dukungan dari pemberi pinjaman. 10. Pemenuhan persyaratan aspek hukum dan lingkungan. 11. Format jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan. 12. Draft perjanjian kerjasama. 13. Dokumen lain yang dianggap perlu. Setelah mengetahui lebih dalam tentang dokumen pengadaan, mari kita pelajari tentang syarat badan usaha yang berhak mengikuti prakualifikasi, yaitu memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan atau usaha, memiliki pengalaman dan kemampuan dalam pembiayaan dan pelaksanaan proyek KPBU. Peserta dapat berbentuk sebagai badan usaha tunggal atau konsorsium. Apabila peserta prakualifikasi berbentuk konsorsium,
maka salah satu anggota konsorsium sekurang-kurangnya memiliki pengalaman dan kemampuan dalam pelaksanaan proyek KPBU. Memenuhi kewajiban perpajakan. Tidak sedang dalam pengampuan, pilot, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan. Tidak memiliki pertentangan kepentingan. Bagi peserta berbentuk badan hukum asing, maka dokumen yang diterbitkan negara lain yang akan digunakan di Indonesia dilegalisasi oleh notaris publik di negara di mana dokumen tersebut diterbitkan dan dilegalisasi oleh Kedutaan Besar atau Konsulat Indonesia. Setelah mengetahui tentang dokumen dasar penyelenggaraan dan syarat peserta prakualifikasi, mari kita pelajari tentang pembagian cara pemilihan badan usaha pelaksana, pelelangan, dan penunjukan langsung. Sesuai Perka LKPP nomor 29/2018, pelelangan terdiri atas pelelangan satu tahap dilakukan untuk proyek KPBU dengan spesifikasi dari penyediaan infrastruktur dapat dirumuskan dengan jelas dan tidak memerlukan diskusi optimalisasi. Pelelangan dua tahap dilakukan untuk proyek KPBU dengan spesifikasi dari penyediaan infrastruktur belum dapat dirumuskan dengan pasti karena terdapat variasi inovasi dan teknologi dan memerlukan optimalisasi penawaran teknis dalam rangka mencapai output yang optimal. Pelelangan untuk kerjasama penyelenggaraan SPAM pada umumnya adalah pelelangan satu tahap. Selain pelelangan, terdapat penunjukan langsung yang dapat dilakukan apabila prakualifikasi badan usaha pelaksana hanya menghasilkan satu peserta atau proyek merupakan KPBU kondisi tertentu, yaitu pengembangan atas infrastruktur yang telah dibangun dan atau dioperasikan sebelumnya oleh badan usaha pelaksana yang sama. Pekerjaan yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya hanya satu-satunya. Badan usaha telah menguasai sebagian besar atau seluruh lahan yang diperlukan untuk melaksanakan KPBU. Demikian bagian pertama dari modul ini. Untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci terkait modul 4, silahkan membuka website BPP SPAM. Sampai jumpa di modul berikutnya.